Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Diprian dari program Studi Teknologi Informasi, bidang Peminatan Sistem Informasi, program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, hasil pekerjaan saya dalam mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Ibu Dita Lupitasari, STMT. Baik, di sini saya membuat aplikasi data mobil bekas dengan tema yaitu otomotif. Nah, di sini saya eh, menggunakan database yaitu JDBC, Java Database Connectivity. Nantinya user dapat menginput inputan yang nantinya akan tersimpan di database. Di sini saya membuat dua package. Yang pertama ada admb.db, yang kedua ada admb.prg. Nah, dalam admb.db ini terdapat dua file, yaitu yang pertama mobil bekas.java. Ini nantinya berisi enkapsulasi. Yang kedua ada mobil bekas manager.java. Ini nantinya berisi query-query untuk menghubungkannya ke SQL. Dan di sini ada admb.prg, admb.data.java. Ini nantinya desain GUI yang akan dipakai oleh user nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama, mobil bekas.java yang ada di package admb.db. Nah, sebagaimana yang saya bilang di awal, di sini kita menggunakan enkapsulasi. Nah, enkapsulasinya berada dalam file mobil bekas.java ini. Di sini terdapat variabel private, nopol, merek, model, warna, transmisi, sisi, tahun, pajak, kilometer, harga. Nah, yang dimana semua variabel ini mempresentasikan dari inputan yang ada di admb data.java nantinya yang akan diisi oleh user. Jadi seperti ini adalah enkapsulasinya dari semua variabel di atas tadi. Oke, selanjutnya ke mobil bekas manager.java. Nah, di sini berisi query-query untuk terhubung ke database. Nah, yang pertama di sini ada import Java SQL connection, driver manager, result set, SQL exception, statement, array list, dan list. Nah, di sini ada variable connection dan statement. Kemudian ada variable URL berisi link database yang akan kita gunakan. Diambil dari ini sampai 3306 ini, kemudian MySQL sampai ke belakangnya diganti dengan database yang dimiliki, database yang ingin dipakai, digunakan. Kemudian string user berisi usernya, dan string pass berisi passwordnya. Karena di sini saya tidak ada passwordnya, jadi saya kosongkan. Baik, di konstruktor ini, di sini nantinya akan menggunakan driver. Nah, driver itu nanti ditambahkan di projectnya ini, di sini. Di sini sudah saya tambahkan project, nambah library drivernya. Oke. Kemudian lanjut ke public list get mobil. Di sini nantinya query yang ada di metode ini digunakan untuk menampilkan data-data dari database yang kita punya. Jadi select bintang from tabel mobil bekas. Ini adalah tabel dari database yang saya buat, yaitu database b_mobil_bekas.
T-nya akan menampilkan isi dari tb_mobil_bekas yang diambil dari ini. Kemudian ada metode insert. Nah, metode insert ini berisi query insert ke tabel_mobil bekas, yaitu ada nopol, merek, model, dan seterusnya. Itu nanti ditambahkan menggunakan metode ini. Kemudian ada metode delete, ya nantinya ini untuk digunakan untuk menghapus data. Query-nya ada di sini. Delete from tb_mobil_bekas where ketika nopolnya ini nantinya dapat dari tabel. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada metode update. Metode update ini digunakan untuk mengupdate data nantinya. Berisi query untuk mengupdate data. Seperti berikut, update tb_mobil_bekas, set, nopol, dan seterusnya. Kemudian di sini ada metode cross connection. Ini nantinya untuk menutup koneksi yang telah dibuat. Baik, selanjutnya lanjut ke admb_data.java yang berada di package admb.prg. Nah, di sini saya menggunakan text field. Text field-nya ini digunakan di nopol, merek, model, sisi, kilometer, dan harga. Nah, kemudian juga ada tabel. Tabelnya ini nanti untuk menampilkan data yang telah kita input. Lalu ada JCombo box. Jadi nantinya ada list pilihan untuk yang dipilih di bagian warna dan transmisi. Dan selanjutnya ada tahun dan pajak. Nah, tahun ini saya menggunakan JYear chooser. Untuk pajak saya menggunakan JDate chooser. Nah, ini saya menambahkan melalui JCalendar. Jadi saya menurut dulu JCalendarnya di sini, kemudian diekstrak, kemudian menambahkan setelah diekstrak tadi ditambahkan ke library. Ketika sudah ditambahkan nanti ke tools, ke palette, swing awt, components, baru add from library, nanti cari. Nah, nanti ada pilihan untuk memilih komponen palet apa saja yang mau digunakan. Seperti saya tadi menggunakan JYear dan JDate chooser. Oke, jadi nanti di paletnya ini ada JDate chooser sama JYear chooser. Oke, selanjutnya ada button di sini insert, update, remove, dan exit. Oke. Baik, mungkin untuk desain cukup segitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan source code-nya. Nah, di sini banyak ya di importnya. Yang pertama, kita mengimport admb.db mobil bekas. Jadi kita menggunakan file mobil bekas tadi untuk menghubungkan ke mobil bekas manager itu. Di sini juga ada mobil bekas manager untuk mengambil metode yang akan digunakan nantinya di setiap button. Kemudian ada import java.text.parseException, simple.date format untuk penanggalan, release, date juga untuk penanggalan, list, logging level, logging logger, jOption pen untuk di tombol exit, jtext field untuk di date nantinya. Kemudian ada table.default table model untuk di tabel. Dan yang terakhir menggunakan default combo box model untuk membuat combo box-nya. Nah, kemudian masuk ke dalam sini ada default combo box model di sini. Di sini saya membuat namanya model dan model 2. Kemudian juga ada variabel nopol_mb. Nah,
Kemudian pada konstruktor, di sini saya menambahkan titel ya, titel dari aplikasinya, yaitu aplikasi data mobil bekas sepi.iza. Kemudian di sini ada metode tampil data. Nanti setelah metode konstruktor ini, nanti ada metode tampil data ini. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian di sini saya menambahkan add element untuk model dan model 2. Jadi model ini nantinya untuk combo box dari warna, dan model 2 ini untuk combo box dari combo box transmisi. Nah, model yang pertama itu berisi warna-warna putih, hitam, abu-abu, merah, marun, biru. Ya, model 2 ini berisi transmisi mobil manual, Matic AT, Matic CVT, dan DCT AMT. Sebetulnya memang bisa untuk menggunakan database, tetapi di sini saya menggunakan yang statik dulu, jadi belum dinamis. Selanjutnya ada metode tampil data. Metode tampil data ini nantinya digunakan untuk menampilkan data ke dalam tabel. Jadi di sini kita memanggil mobil bekas manager dan list mobil bekas, release-nya. Kemudian nanti header ya ini nanti seperti bagian atas, paling atas dari tabel yang biasanya ada nomor atau nama segala macam seperti itu. Di sini ada nopol, merek, model, warna transmisi, sisi, tahun, pajak, kilometer, dan harga sesuai dengan inputan. Kemudian memanggil ini default tabel model. Baru tabelnya ini di set modelnya menggunakan ini tadi, default tabel model. Buat objeknya ya. Nah, terus ada jumlah baris. Jumlah baris diambil dari tabel data.selectRow. Nanti ketika pilih, kita akan remove row yang kita pilih tadi. Selanjutnya di sini ada daftar mobil bekas manager.getMobil. Nah, ini adalah getMobil ini adalah metode yang ada di mobil bekas manager untuk menampilkan data. Nah, nanti ya datanya itu akan ditampilkan dalam tabel dengan codingnya seperti ini. Dan lalu baru di close connection. Selanjutnya ada private void clear input, method clear input. Nah, ini digunakan untuk ketika kita selesai menginput data atau mengupdate data, nantinya dia akan kembali seperti semula. Karena seperti semulanya itu kan kosong, datanya masih kosong. Nanti setelah kita input, dia nanti menjadi kosong. Gitu. Nah, jadi untuk yang TXT ini nopol, merek, model, sisi, kilometer, sama harga. Ketika nanti data sudah diinput atau sudah diupdate, maka nanti dia kosong, hanya string seperti ini saja. Kemudian untuk C warna, nanti ketika kita sudah memilih untuk C warna dan C transmisi, untuk ketika sudah memilih item dari combo box tersebut, nanti ini untuk defaultnya adalah putih, kembali ke putih, nanti yang C transmisi ke manual MT ini. Nah, untuk TST tahun ini kembali ke tahun 1999. Jadi saya set awalnya itu dari 2021, saya set menjadi 1999. Itu ada di sini, di properties. Tadi klik kanan properties, kemudian cari ini value atau year. Nah, ini awalnya 2021, tapi saya ganti jadi 1999, dan nanti di clear input jadi kembali lagi ke 1999 sama seperti default. Seperti itu. Kemudian txt pajak date-nya menjadi 0, tanggalnya menjadi 0, menjadi kosong di bagian sini ya. Kalau tidak seperti itu, maka tanggal setelah yang kita input itu masih tetap ada. Oke, selanjutnya ke button insert.
Nah, di button insert ini kita memanggil objek mobil bekas manager dan mobil bekas. Di sini saya beri nama mobil bekas manager dan mobil bekas saya kasih nama MB. Nah, MB mobil bekas ini objeknya nanti akan menggunakan set nopol ini. Nah, nanti set nopol ini isinya kan ada stringnya. Nah, stringnya itu nanti diambil dari teks yang telah kita inputkan. Set merek juga, set model juga. Nah, untuk JCombo box di sini menggunakan get selected item dan ditambah string seperti ini. Kemudian sisi juga sama seperti nopol tadi, kilometer harga juga sama. Nah, untuk tahun di sini kita karena di tahun ini menggunakan integer, jadi integernya kita ubah menjadi string. Dari teks tahun get year ini kita ubah yang awalnya integer jadi string. Kemudian untuk set pajak, JText build-nya ini kita harus mendapatkan get editor, get UI komponen baru mendapatkan teksnya tersebut dari txt pajak. Kemudian kita memanggil ini method insert yang berisi MB ini. Lalu setelah itu koneksinya di close. Kemudian nanti setelah di input itu nantinya akan kosong. Data yang telah kita inputkan tadi formnya jadi kosong. Kemudian data yang telah kita tambahkan itu akan tampil di tabel. Baik, selanjutnya ada button remove. Nah, button remove ini juga memanggil objek mobil bekas manager dan mobil bekas. Nah, tapi di sini kita cuma mendapatkan data txt nopol ya. Karena memang di mobil bekas manager tadi di delete kita itu menghapus data menggunakan nopol karena nopol ini adalah primary key, jadi mengambil data dari nopol. Ya. Nah, kemudian delete dari MB ini, nopol ini, kemudian di close connection-nya, kemudian clear input sama seperti sebelumnya, baru datanya ditampilkan. Mungkin setelah kita input datanya jadi hilang, tapi kan masih ada data-data yang lain seperti itu. Oke, mungkin saya akan loncat dulu ke update. Nah, di update ini kita juga memanggil objek mobil bekas, manager dan mobil bekas, kemudian hampir sama dengan button insert. Perbedaannya hanya pemanggilan metodenya ini. Ya, kalau insert ya insert, ini update. Tapi overall seluruhannya sama. Kemudian ada button exit. Nah, di sini saya menggunakan G-option pane. Jadi ketika keluar nanti akan muncul apa ya, seperti notifikasi seperti itu. Apakah Anda ingin keluar? Kalau keluar klik yes, kalau enggak ya klik no. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke tabelnya ini. Nah, ini pakai event data most click. Dan yang ini bagian try sampai kurung yang ini itu digunakan untuk menampilkan data tanggal. Jadi data tanggalnya seperti ini, kita memanggil objek default model, baru mengambil indeksnya dari get selected row, baru nanti dipakai new simple date format, disesuaikan formatnya. Nanti first string model table get value at index 7. Indeksnya ini maksudnya ini tabel data get selected row. Kalau misalnya seperti ini ya juga bisa, sama saja. Nah, mengambil data yang ketujuh di database seperti itu.
kemudian menampilkan date ini tadi ke dalam txt pajak. Set date-nya ke txt pajak. Kemudian di bawahnya ini sama juga. Di sini nopol MB yang dari variabel di atas tadi untuk menampilkan nomor polisi dari mobil tersebut. Di sini mengambil data dari yang kita klik itu sesuai database-nya itu di bagian pertama ya atau 0. Kemudian diubah menjadi string. Merek juga, model juga, warna juga, transmisi, cc, year, kilometer, harga itu sama. Nah, kemudian setelah ini tadi kita istilahnya mendapatkan data dari database tersebut, dari tabel. Nah, kemudian kita menampilkannya ke txt nopol, txt merek, sampai harga ini. Nah, untuk combo box C warna dan C transmisi, itu kita ganti set text menjadi set selected item. Karena combo box ya menjadi set selected item, warna dan transmisi. Untuk text tahun menjadi set year, nah, integer parse, integer year, ambil dari sini. Dan ya sudah itu. Mungkin kita akan mencoba memulai menjalankan aplikasinya. Oh ya, untuk library-nya yang digunakan adalah MySQL dan JCalendar seperti yang sebut yang awal tadi. Kita run dulu filenya. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi yang telah dibuat. Ini tabelnya disesuaikan dengan header tadi. Jadi ini semua yang di atas ini sesuai dengan header. Ya, di sini juga model dari combo box model seperti ini. Yang ini model 2. Kemudian tanggalan dimulai dari 1999. Dan pajak ini kalender. Sebenarnya saya ingin menggunakan bulan sama tahun saja karena biasanya pajak itu ya bulan sama tahun, tetapi saya belum menemukannya. Mungkin memang tidak ada atau bagaimana, saya kurang mengerti itu. Jadi saya menggunakan yang date user saja, menggunakan tanggal. Nah, kemudian sama seperti yang lainnya tadi yang disebutkan di desain, insert, update, remove, exit. Oke, kita akan mencoba menambahkan data terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan data untuk mobil yang pertama. Mereknya Toyota, modelnya Fortuner. Nah, warnanya kemudian kita pilih, nanti disesuaikan dengan keadaan realnya ya. Transmisi di sini saya anggap menjadi matic-nya. Kemudian sisinya kita, tidak salah, Fortuner itu 2.500. Anggap saja mobil tersebut dibeli pada tahun 2015. Tahun pembelian mobil oleh pemilik pertamanya. Kemudian pajaknya itu anggap saja dari bulan Februari tanggal 12. Anggap saja seperti itu. Oke, kemudian mungkin ini diganti jadi 2020 update-nya. Dan kilometer ya anggap aja sudah 90.000 kilometer. Harganya adalah 300 juta. Anggap saja seperti itu. Oke, kemudian kita insert. Nah, datanya sudah muncul di sini sesuai dengan yang kita input, dan tadi
warna yang kita pilih adalah hitam, sekarang jadi kembali ke putih, dan yang transmisi matic ke manual untuk di combo box. Dan tahunnya berubah jadi 2015 ke 1999. Jadi itu gunanya clear input, nopol, merek, model, cc, kilometer, dan harga itu jadinya kosong. Oke, ini kita sudah menambah data, mungkin kita menambah satu data lagi. Pakai KT ya, karena saya tinggal di Kalimantan Timur, jadi saya pakai KT. Oke, kita mungkin Suzuki, modelnya Ignis, mobil yang sudah mulai langka di jalan ya. Kemudian kita pilih warna merah. Nah, transmisinya kalau tidak salah itu adalah yang AMT. Tidak salah, sisinya adalah 1200. Anggap saja pembeliannya itu pada tahun 2017. Kemudian pajaknya itu di bulan ini, bulan Juni. Kemudian kilometernya 150.000 dan harganya adalah 85 juta. Biasanya mobil-mobil bekas seperti ini murah banget kalau kilometernya rendah ya. Oke, kita insert. Datanya sudah tertambah. Ini secara default terorder by nopol ya. Jadi karena ini sama KT, tetapi angka 1000 lebih rendah daripada 4.000, jadinya data ini di atas. Oke, sekarang kita akan mengedit data mobil ini. Kita akan mengedit mungkin sisinya ternyata adalah 2300. Setelah di cross check mungkin ya oleh pemilik showroomnya, mobil bekasnya. Kemudian tahunnya tetap, pajaknya sudah update ternyata. Kita ganti jadi oke. Nah, kilometer tetap mungkin karena biar cepat laku jadi diubah jadi 285 juta. Kemudian kita update. Nah, sekarang data mobil Toyota ini dengan nopol KT4848YK ini sudah berubah dari sisi pajaknya juga berubah, kemudian kilometer, harganya juga berubah sesuai dengan yang kita ini. Nah, di sini juga tabel mouse click tadi itu berfungsinya di sini. Jadi ketika kita mengklik tabelnya, maka data yang sesuai dengan yang kita klik ini akan tampil di form di sebelah kiri ini. Sesuai dengan ini jadi merah, ini juga jadi putih, seperti itu. Oke, sekarang kita akan menghapus data. Kita akan hapus data yang pertama. Dan datanya terhapus. Kemudian mungkin kita menambah satu data lagi ya. Jangan pakai KT terus. Kita pakai plat Malang itu N, tidak salah. Small N juga. Nah, anggap ya mereknya adalah Mitsubishi. Sebenarnya akan lebih enak ketika kita menggunakan combo box yang terhubung dengan database karena ya lebih efisien saja seperti itu. Kemudian ada expander warnanya putih tetap, ini kita ubah jadi matic AT. Sisinya adalah atau ini manual saja. 1.500. Tahun pembeliannya adalah 2019. 2019 sudah ada.
Kemudian mungkin kita pilih pajak terakhirnya itu tahun 2021. Kita tambahkan kilometernya, harganya mungkin 175 juta. Insert. Nah, kita sudah menambahkan data. Ketika suatu waktu mobil tersebut ternyata sudah dijual, kita tinggal menghapus data yang sudah kita masukkan tersebut. Nah, dan tombol update tadi juga berfungsi, misalnya pajaknya setiap tahun itu kan selalu di update ya, selalu bayar pajak itu, nanti pajaknya juga diubah sesuai dengan pembayarannya. Mungkin juga harganya juga berubah agar bisa lebih cepat laku seperti itu. Kemudian ketika saya klik exit, maka akan muncul ini C option pen ini seperti ini. Kita mau exit, kalau no ya balik ke sini, kalau yes kita keluar dari program. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terbata-bata karena saya tidak pintar ngomong ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Jika ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman di kolom komen sebagai bahan evaluasi juga buat saya. Kemudian juga bisa memberikan saran untuk aplikasinya lebih baik seperti apa, seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.